Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Taman Waalaikumsalam. Seringanis. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan tim kreatif Taman Seringanis. Seperti biasa, kita bareng Bu Endah Lasmadiwati, pemilik Taman Seringanis. Terima kasih Bu, udah nyempetin Ya, waktu. alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan Ibu sehat selalu Bu. Amin. Hmm. Amin. Amin. Kemarin kita banyak ngobrol-ngobrol tentang ramuan Bu ya. Hmm. Terus ya teman-teman bisa lihat di website kita. Kita ngobrol juga tentang bukan ngobrol ya, kita dengerin ibu tentang Sambiloto. Kita sekarang membahas yang masih kita dengarkan ibu, bukan jadi ilmu manfaat buat kita semua. Ini tentang menurut saya ini buah yang istimewa ini. Ini harumnya bu ya, semerbak Hmm. bu ya. Hmm. Kebanyakan teman-teman pasti sudah tahu ini apa. Ini kami menyebutnya mengkudu, ada yang bilang pace, entah bahasa lain lagi mungkin ada. Tapi ini buah yang mungkin kebanyakan orang apa bu ya? Jijik mungkin bu ya? Hmm. Jijik karena baunya dan Bau. bentuknya menyeramkan bu. Tapi ternyata punya khasiat yang luar biasa. Nah ini teman-teman ini kita simak bersama-sama bagaimana luar biasanya buah mengkudu khususnya walaupun sini ada beberapa. Ini ibu juga memberikan cerita banyak tentang ini nih. Ada ini juga nih. Hmm. Nah, nah ini Bu sepenuhnya diserahkan waktu pada Ibu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, sedikit cerita lah tentang mengkudu ini ya. Zaman saya kecil dulu, buah mengkudu kalau saya orang Solo itu menyebutnya pace. Hmm, Pace. Biasanya dirujak, tapi tidak masih mentah, ya masih ijo-ijo oh keputih-putihan iya gitu iya ya, iya. potong-potong jadi rujak bebek ya, Iya iya. rujak bebek enak sekali gitu kan. Ya itu kalau waktu kecil saya tuh hal yang biasa gitu kan. Nggak tahu anak-anak sekarang atau orang-orang zaman sekarang itu mungkin sudah apa ya, Kayaknya sudah sudah nggak sudah ada Bu. aneh aja gitu Iya Bu. ini ya. Nah, kalau isyarat alam buah mengkudu itu kan warnanya putih, bopeng. Iya. Ini Ya, bopeng-bopengnya maksudnya ini Bu ya? bopeng ya, bopeng ini ya. Iya. Hmm. Nah, menurut isyarat alam ini, bopeng ini biasanya penyakit apa? Cacar. Ah, Ya, iya iya ini iya. digunakan untuk cacar. Kemudian juga untuk herpes. Iya iya iya. Ya, jadi ini zaman-zaman dulu biasa Ah, digunakan untuk eh, membantu pengobatan cacar. hmm. Ya, biasanya ya, gini kan dulu apa namanya? Diperam dulu ya. Jadi Iya. kalau dari pohonnya itu mengkel, terus ditaruh, dicuci dulu, terus Hmm, ditaruh, oh, ditutup serbet hmm. gitu 2 hari atau 3 hari menjadi seperti ini. Ya ini udah lembek Bu ya? Sudah lembek. Udah Bu Ini ya? sudah matang Iya istilahnya kayak kelihatan. gini. Udah apa? Nah, mengkudu kalau sudah matang ini bau ya. Iya Bu. Ini ada dua, dua bakteri di dalam ini, Hmm. bakteri yang memang bakterinya mengkudu ya. Nah, ini mudah sebetulnya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap ini menggunakan kunyit. Rimpangnya Iya. aja ya. Mungkin kayak gini lah. Iya. Paling sedikit aja gitu. Hmm. Ya, kayak gini aja Hmm. ya. Jadi ya kalau mau masak mengkudu ini satu mengkudu satu ini setengah Oh jari iya. kunyit, kemudian sedikit Hmm. juga jahe, sedikit aja segini ya. Yes, segini juga. Nah, ini kalau ini dipadu tiga tiga apa ya bahan ini dipadu dengan 2 gelas air Hmm. matang. Ini ya pakai Iya. garam sedikit. Udah dibejek-bejek-bejek terus nanti diperes pakai kain. Itu sudah satu bahan pokok gitu untuk pengobatan apa aja. Itu ya? Hmm. Jadi bisa untuk cacar, bisa untuk herpes, bisa untuk keputihan, bisa untuk TB ya atau untuk gangguan Mhm. paru-paru, bisa untuk pemutih kulit. Apanya orang orang vitiligo itu ya. Vitiligo itu apa sih? Bercak-bercak putih, Iya 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 putih iya. ya? Bercak-bercak putih. Itu bisa juga. Nah, ini satu buah istimewa yang jadi andalannya siapa? Sunan Kalijaga. Oh, insyaallah ya. Kalau zaman dulu ada mitos, kalau di
makam Sunan Kalijogo yang ada di Kadilangu. Banyak sekali pohon-pohon mengkudu mengkudu. yang di dalam makam itu ya. Nah, zaman dulu orang percaya gitulah bahwa mengkudu ini bisa mempermudah memiliki anak. Jadi sampai sekarang nih, sampai sekarang jadi orang yang pengen punya momongan, punya anak, menuju ke Kadilangu, minta sama juru kuncinya, minta mengkudu untuk bisa punya Oh gitu. anak. Ya itu kepercayaan, jadi sugesti ya. Jadi alhamdulillah bisa berhasil. Tapi karakter dari mengkudu itu sendiri bisa ini juga menguatkan sistem reproduksi. Jadi kalau sistem reproduksinya kuat, berarti libidonya meningkat. Iya, iya, iya. Jadi bagi ibu-ibu yang libidonya lemah, ya disarankan untuk minum ini siap tempur sama suami kayak gitu ya. Jadi ini hati-hati juga bagi ibu kalau sering-sering minum ini libidonya meningkat, jangan bingung bahwa oh mengkudu ya stop aja ya. Jadi Tapi maksudnya bukan hanya untuk kaum ibu kan, Bu? ya kan yang tadi pengen punya anak kan ibu Oh iya, iya, biasanya iya, iya. kan, pengen mengandung kan ibu biasanya kan ibu nggak bisa berkali-kali ya kayak gitu. Sehingga ini karena dia mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi bisa digunakan untuk ya tadi keinginan memiliki anak, juga bisa untuk apa ya keperkasaan juga. Biasanya ini diminum dengan madu kuning telur ya. Ini ceritanya dulu kuning telur dicampur madu, ditambahin air mengkudu ya. Yang tadi itu, Bu? Ya, Ramuan tadi? air mengkudu bukan yang dari tadi, tapi dibikin fermentasi. Paling 1 sloki gitu. Jadi cara memfermentasi ya mengkudu diperam, maksudnya diperam dia taruh di wadah yang rapat. Sudah 10 hari nanti keluar ininya, keluar airnya gitu. Airnya keluar. Nah, itu yang namanya fermentasi. Itu bisa diminum fermentasi dari mengkudu dicampur air telur sama madu tadi. Kayak gitu. Itu kan perkasaan. Jadi ibunya minum kayak tadi direbus apa namanya? Diperes, bapaknya bolehlah diperam dan sebagainya terserah aja. Gitu. Tapi ini berbahayanya kalau lupa habis minum kopi, minum mengkudu. Habis makan Oh gitu, Bu? duren, makan mengkudu. Bisa diare darah gitu ya. Oh gitu, Bu? Ya, jadi hati-hati karena ini bersifat panas. Kopi panas, duren panas, campur jadi satu. Nah, ada kasus juga, ada temen yang terpaksa dipanggil ke Komdak karena peminum mengkudu buatannya tadi ada masalah sampai dirawat karena ada pendarahan dari perut. Oh iya, iya. Jadi hati-hati juga. Jadi minum mengkudu juga nggak boleh dicampur dengan duren, kopi, soda ya, minum soft drink. Jadi jangan salahkan Taman Seringanis nanti minum atau mengkudunya gitu, Bu, ya nggak salah. atau mengkudunya. Nah, tadi kita ada warningnya ya, hati-hati tadi jangan dicampur yang tadi soft drink, kopi, duren dan sebagainya. Nah, ini bagus untuk anak-anak yang batuk pilek, sembuh, batuk pilek lagi. Tadi caranya dengan yang tadi, Bu, ya? caranya tadi diremes-remes dengan kunyit sama jahe, diminumkan sedikit paling satu apa ya? Gelas kecil lah untuk anak-anak ya sehari sekali. Insya Allah sih nggak gampang batuk pilek untuk ini karena ini untuk menguatkan sistem pernapasan kayak gitu. Ya gitu ya, jadi mengkudu ini. Tadi yang itu, Bu, maaf, Bu, yang cacar, herpes itu kan luar, Bu, ya? Iya. Berarti ini obat dalamnya maksudnya, Bu? Diminum. Iya. Tetapi gini, kan cacar ada, kalau herpes itu ada nyeri. Jadi untuk nyerinya bukan mengkudu ya. Kalau mengkudu ini memang untuk virusnya, Tapi untuk nyeri herpes itu menggunakan temu putih. Nah, temu putih rasanya pahit ya harus disendirikan. Tidak dengan mengkudu. Jadi temu putih sendiri, mengkudu sendiri seperti itu. Saya pernah dengar bahwa mengkudu ini melangsingkan, Bu. Itu benar nggak, Bu? Betul Bu, ya? betul sekali. Nah, teman-teman nih,
menarik sekali nih para ibu, Ya, betul para betul wanita. sekali. Nah, Ini mengkudu ini ternyata bisa melangsingkan. melangsingkan. Bukan melangsingkan berarti benar-benar langsing ya, Iya, iya. tapi dia tidak membuat gemuk gitu ya. Jadi Mhm, konstan. iya. Waktu itu kan saya minum mengkudu terus nih, jadi Mhm, konstan. Jadi tidak bisa gemuk, perutnya juga mhm, kempes. mhm, Juga gigi biasa goyang atau gusi berdarah itu bisa di apa namanya. Juga lutut. mhm, Lutut kan sekarang banyak ibu-ibu yang sakit lututnya. mhm, Karena ini kan bersifat berlendir ya. mhm, Jadi ini juga bisa untuk menjaga mhm, supaya lutut tidak menjadi sakit kayak sekarang-sekarang ini mhm. banyak sekali orang yang nggak bisa sujud Iya, kalau iya, iya. sholat karena lututnya sakit. Ini minum kudus juga. Mhm, Giginya tidak gampang mhm. goyang, gusinya tidak gampang berdarah juga untuk tadi ya batuk ya Iya, iya. untuk Perna anak-anak yang batuk pernapasan pilek ya. kayak gitu. Ini yang melangsingkan tetap dibuatnya kayak tadi, Bu? Sama aja, bisa begitu? Bisa, Iya, Bu, ya? bisa. Heeh, Iya. Jadi kayak gitu tadi cara salah satu cara paling mudah mhm. ya seperti itu. Iya, Tapi sederhana ada ya. juga yang mau males untuk bolak-balik bikin, Mhm, bisa aja beberapa mengkudu dengan takaran tadi ya, mhm, satu mengkudu besar gini, mhm, 2 gelas air matang, mhm, atau 2 air gelas biasa kalau direbus. mhm. Itu lebih enak kalau pakai bumbunya, ada kapulaga, Oh, gitu. biasa berapa ininya, Apa, Bu, 7 atau 11? boleh 7 kalau 11. Bisa pakai kayu Mmm. manis, pakaiin Itu ya nanti serai, direbus kan, Bu? Berarti direbus. mengkudunya itu yang segar, Bu, ya? Bukan ini kan udah lembek nih. Segar langsung gitu, Segar Bu? boleh, ini boleh, Oh, nggak gitu, Bu? apa-apa. Yang Oh, penting ada kunyitnya, kunyit kan anti heeh. bau ya, kayak gitu. Ini pakai kembang lawang. Kembang lawang ya. Mmm, Ini ya, kembang lawang ya. Nih. Pakai kembang fuli, lawang. lebih enak lagi Waduh. fuli. Fuli itu harum wangi, Oh, ya iya, itu iya, iya. bisa pakai fuli. Itu bisa dijual belikan, jual beli. Bisa jadi dagangan kalau bikin tadi yang pakai Mhm. bumbu ini Heeh, direbus, kemudian pakai gula merah, mhm. udah itu enak sekali. Waduh, Enak sekali. Satu kerasa banget. satu mau satu botol ini bisa 15.000. Mmm. Ya cuma 2 mangkuk. Murah. Iya, luar Iya biasa iya, ya. kayak gitu. Masya Allah. Jadi enak ini bukannya ini ya, enggak ya, tapi ini begini ya, karena ini pasti nambah terus nambah Mhm, terus nambah terus. Karena mhm, saya dulu pernah, apa, dikasih teman, bolak-balik mhm, taruh lemari es ya, taruh mhm, lemari es, bolak-balik lemari es, mhm. jok lagi minum. Belum nyampe sana balik lagi minum, saking enak-enak sekali. Jadi jangan dikira bahwa penampakannya atau penampilannya burik nggak Iya, karuan betul, gini, iya. ini harus dibuang-buang. Iya, Ya, ternyata ada khasiatnya. lagi ya tapi ada lagi keburukannya. Kalau mengkudu ini menyerap kandungan, kandungan apa ya, di dalam tanah itu, kandungan yang ada di Oh, dalam tanah itu. kontaminasi misalkan Nah, dalam kalau tanah dia itu racun tanah atau begitu, Bu, ya? Apakah dia dekat comberan, Mhm, apakah dia dekat sampah, mhm. jangan dipakai, Nah, karena dia iya. mengambil Iya, iya, kayak iya, iya. gitu. Jadi ditanam ditanam yang normal aja Iya, ya, iya, iya. jangan dekat-dekat yang Mhm, dekat sampah atau dekat comberan atau kayak gitu. iya, iya. Mungkin ada pertanyaan Ju tentang mengkudu. Ya, ini aja, Bu, wah aja gitu. Ya, Ini ini ya kan mulai ya iya, mulai bikin ya setiap keluarga iya untuk betul. anak-anaknya supaya enggak gampang batuk pilek. Mhm, Karena sekarang kan cuacanya kayak gini, iya anak-anak betul. gampang batuk pilek, apalagi Cuaca dingin cocok banget, Bu, ya? bisa. Iya, Oh, cocok cuaca sekali. dingin. Cocok, ya. Ya, ini kayaknya, Bu, walaupun ini, informasi sebetulnya nggak singkat juga sih ini. Masya Allah ya teman-teman ini, kalau lihat pohon mengkudu jangan ditebang. Terus ada di pinggir jalan jangan digilas pakai motor. Eh, Ini luar daunnya, biasa, iya. daunnya, Nah, daunnya, Bu, ya. gimana, Bu, daunnya, Bu? Daun mengkudu bisa diolah macam-macam lauk gitu ya. Hmm, Nah, tetapi ada tetapinya, daun mengkudu itu rasanya pahit. Untuk supaya daun mengkudu ini tidak pahit, ini caranya. Petikin aja dulu, besok kan nunggu lagi ya, hmm. petikin lagi paling 2 3 kali, baru petikan Eh, yang ketiga 3 itu kali. baru diolah. Harus direbus dulu daun mengkudu itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda.
direbus dulu sebentar, kemudian ditiriskan, baru diolah apa? Apa diurap, apa ditumis, apakah dibotok, apa di macam-macam masakan, bisa daun mengkudu itu. Nah, itu penting untuk kaum perempuan karena katanya ada hormon estrogen Nah, untuk kaum itu tuh. perempuan, sehingga memperjauh menopause. Menopause ya, Bu, ya. Ya, Artinya memperpanjang masa subur juga, Bu, ya. ya, 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 tadi hubungannya tetap ke buah itu juga gitu, Bu, ya. iya. Nah, itu mungkin dari dulu daun mengkudu, olahan daun mengkudu juga dari dulu juga kali, Bu, ya. Oh ya, waktu saya ke Kajilangu pas Jamasan, pusakanya Sunan Kalijaga, di Caus Dahar, istilah Caus Dahar ya, ke masjid. Untuk Sunan Kalijaga maksudnya gitu. Waktu selamatan itu ada masakan tumis daun mengkudu juga. Ternyata iya. Loh, kok saya Iya, tentang mengkudu kok begini gitu. Tahu-tahu loh kok loh ya. Makanya itu jadi apa namanya gunakan aja ya sesuatu yang tidak apa ya tidak berguna kayaknya tetapi luar biasa iya, manfaatnya. Jadi bagaimana kita tidak akan sakit iya. karena mengkonsumsi sayuran-sayuran tradisional plus bumbu dapur kayak salam. Salam apa tuh? Salam itu selamat atau sejahtera? Iya. Assalam gitu. Selamat. Udah Iya, selamat ya, udah keselamatan ya. iya. Nah itu setiap masakan ada salam sama laos. Iya. Ada serai, ada kunyit, ada kencut. Nah Mm-mm. itu tidak akan sakit insya Allah karena itu Insya Allah. antioksidan atau antioksidasi anti pencemaran ya. Jadi sudah di pakai tameng apa dikasih apa sih penangkal. Sekarang ini masakannya kan karena itu kan terigu mengandung gluten Iya, sehingga pencemaran pada usus. Kalau iya. usus pencemaran banyak bakteri sehingga terjadilah oksidasi sehingga banyak penyakit macam-macam. Nah, sudah kembalilah pada daun mengkudu di mana-mana karena dan itu tidak usah di apa namanya ditanam numbuh sendiri. Nah itu karunia Allah yang luar biasa. Hmm. Ya. Ya, Masya Allah nih teman-teman. Sekali lagi ini nih. Ayo kita praktekkan yuk keseharian nih kita olah mengkudu. Link buatan yang sederhana. Tadi ada yang direbus ada yang tanpa rebus sangat sederhana ada. Dan bisa dibuat sangat mudah sekali di rumah. Baik mengkudu buah mengkudunya atau tadi daunnya, Bu, ya. Ya, Diurap, botok dan segala macam. Nah, terima kasih Bu Endah ini insya ya, Allah jadi insya Allah. ilmu yang manfaat buat teman-teman di rumah pemirsa Taman Ya, Singanis. Iya, lestarikan. iya. Insya Allah kita ketemu lagi ngobrol tentang Hmm. menyimak pembicaraan ilmu dari Bu Endah tentang banyak tanaman, khususnya taman-taman obat Indonesia sehingga lestari tanaman obat Indonesia, Bu, ya. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi